Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini alhamdulillah si Bejo sudah pindah tangan ya teman-teman. Tadi ada cuca hijau mania yang memindah tangankan gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, uh, mantonya ternyata sudah lama ya. Saya kemarin baru tahu kalau ternyata si Bejo itu udah diperhatikan. Nah kemarin coba di ini terus minta nomor HP dan alhamdulillah tadi udah selesai ya transaksinya gitu teman-teman ya. Nah ini ke depan akan nyari lagi, dicetak lagi. Nah semoga saja bisa sampai digantangan lagi ya dari bahan diproses. Nah itu nanti bisa jadi podium lagi. Nah gitu teman-teman ya. Sekarang hanya fokus pada si Joy yang sedang birahi ya. Ini masih PR ya teman-teman. Sesekali juara satu, nah, tapi keseringan OB ya gitu. Itu teman-teman. Nah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu cara merawat cuca hijau bahan ya, beli dari kios yang baru ya kan, tapi dia sudah nopeng ya kan, masih giras banget, ibaratnya anggap aja ombyokan gitu aja. Karena kalau cuca hijau itu nggak mungkin ngombyoknya itu jadi satu, biasanya udah bisa-bisa tapi hancur gitu kan, udah nopeng, bulunya berantakan, nah kayak gitu terus giras, nah paruhnya luka, nah itu ya, itu dari bahan. Kalau dari bahan bagaimana merawatnya? Yaitu teman-teman harus untuk EF-nya habis berapa udah dijor aja gitu ya. Kasih berapa aja misalnya jangkrik ya. Terutama jangkrik ya. Kalau untuk bahan itu utamakan jangkrik. Jangkrik aja, nggak usah pakai yang lain ya. Jangkrik aja terus habisnya berapa, terus pisangnya itu dikasih pisang kepok yang mateng. Yang mateng ya, teman-teman, yang kuning gitu ya. Jadi diberikannya itu yang kuning. Jadi bukan yang setengah mateng gitu ya, agak hijau-hijau, jangan. Kasih aja yang mateng ya. Kenapa harus yang mateng? Yaitu biar birahinya itu cepat naik ya teman-teman ya. Jadi pisang kepok yang matang itu fungsinya yaitu meningkatkan birahinya. Nah, ditambah lagi EF jangkrik yang sepuasnya, nah ini akan cepat naik birahinya. Nah gitu. Pada proses ini yang diutamakan yaitu penjinakannya ya teman-teman. Kalau burung cuca hijau bahan, utamakan itu penjinaannya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi dijinakkan dulu. Jadi untuk penjinakannya sudah ada di playlist perawatan CI ya. Disimak aja di situ ya teman-teman. Itu untuk penjinakannya sudah detail, saya ulas ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ke sana aja karena liatin nah bagaimana cara menjinakkannya. Nah gitu. Nah setelah penjinakan apa yang dilakukan ya teman-teman, biasanya penjinakan itu memerlukan waktu 3 bulan. Nah gitu ya. Jadi ada yang bertanya juga tadi, kalau untuk cuca hijau bahan dari bahan sampai di gantangan juara itu berapa lama ya? Eh, untuk penjinakan yang sering saya lakukan itu 3 bulan. 3 bulan itu penjinakan. Nah, selanjutnya 2 bulan berikutnya itu penggacoran, gitu ya. Biasanya kalau kita jor seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setelah 3 bulan ini dia kan udah mulai jinak nih, jangkrik di tangan udah mau. Nah ini 2 bulan ke depan itu insya Allah udah langsung gacor. Nah, kalau sudah gacor, udah enak di rumah, udah pokoknya gacor banget deh. Misalnya di embun langsung keluar-keluar, masukin dalam rumah keluar-keluar ya kan, sore keluar-keluar juga. Nah itu perlu dites gantangan. Nah tes gantangan ini biasanya itu paling cepat ada hasilnya. Nah paling cepat itu 1 bulan ya. Jadi sering kondangan dulu dah, sebulan itu sering kondangan dulu. Ya nggak masalah kan, namanya juga melatih mental ya kan. Melatih mental sambil mempelajari karakter dia ketika di
gantangan gitu ya. Mempelajarinya bagaimana untuk di gantangan itu, karena gacor di rumah belum tentu enak di gantangan. Nah, jadi begini teman-teman, tipnya itu begini. Jadi ketika sudah gacor, meskipun nggak keluar isian ya teman-teman ya, di rumah itu misalnya pun gacor tapi nggak keluar isian, misalnya ngukluk gitu ya, ngukluk suara dasar dia gitu, nggak apa-apa, yang penting gacor dulu. Nah setelah itu dibawalah ke gantangan. Di gantung pertama itu nggak usah pakai settingan. Jadi misalnya harian itu jangkrik 5 pagi 5 sore ya kan, ketika udah gacor itu 5 pagi 5 sore, pas mau naik dikasih aja jangkriknya itu 2 sesi ya, 2 sesi sebelum naik itu dikasih 5 ekor. Nah udah, habis itu biarin aja dikerodong. Nah, pertama kan habis dikasih makan dikerodong. Nah kerodong bisa resettingnya dibuka gitu ya, jadi begitu. Nah setelah terapi seperti itu di lapangan ketika gantang pertama, dipantau di atas, dia mau bongkar-bongkar enggak kan gitu, mau gacor enggak, berani ngelawan enggak, nah itu dipantau. Nah kalau misalnya enggak mau, kurang maksimal gitu ya, kurang maksimal, itu coba dibuka dulu. Nah, jadi habis diturunin tadi nggak usah dikerodong, dibuka aja. Nah, habis itu dikasih lagi jangkrik, ya kasih jangkrik. Nah habis itu dinaikkan lagi ya kan, ya pokoknya intinya dalam waktu sebulan itu ya siap-siap kondangan. Memang untuk latihan itu ya emang harus kondangan dulu gitu ya teman-teman. Nah, dipahami di atas bagaimana, ternyata bongkar tapi nggak ngotot. Nah main yang ketiga itu settingnya kayak tadi, diberikan jangkrik ya kan, 2 sesi sebelum naik ya dikasih jangkrik lagi. Nah, terus habis itu 1 sesi mau naik dikasih ulet hongkong 2 atau 3. Nah gitu ya teman-teman. Nah habis itu dinaikkan lagi, nah dipantau enakan mana kan gitu ya, enakan mana dikasih ulet hongkong apa hanya jangkrik aja tadi kan gitu. Kalau enakan dikasih hongkong ya udah, berarti sudah mulai ketemu. Misalnya nanti lagi kalau ngelombain dikasih jangkrik 2 sesi sebelumnya, terus 1 sesi dikasih ulet hongkong. Nah gitu caranya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini juga perlu dipahami juga ya teman-teman, ada yang suka ulet hongkong, ada yang suka kroto. Nah ini ya, ketika pakai ulet hongkong enak, yaudah rutinkan pakai hongkong. Nah kalau misalnya nggak enak, aduh nggak enak nih, kurang enak, coba misalnya nanti lomba lagi, intinya pas waktu lomba lagi, coba dikasih telur kroto yang gede-gede itu ya, 2 gitu, 2 atau 3 gitu. Hasilnya bagaimana, dipantau. Kalau ternyata lebih enakan pakai hongkong, ya sudah nggak usah pakai kroto. Gitu aja teman-teman ya. Jadi begitu memahami dari bahan sampai ke gantangan. Nah gitu ya. Jadi dua bulan itu menggacorkan ya setelah penjinakan gitu teman-teman ya. Setelah gacor, setelah 2 bulan bisa dilombakan itu ya. Emang prosesnya agak lama ya kalau dari bahan gitu teman-teman ya. Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.